Al-Quran turun itu di akhir 10 akhir Ramadan. Keliru ada orang yang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17. Karena tanggal 17 itu tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau tidak tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Antara itulah Quran turun. Walaupun ulama yang merojekkan 27 kan, 27 Ramadan itu. Anggaplah Rasul di tanggal 27 Ramadan, artinya sudah 27 hari Rasul dalam gua itu. Tiba-tiba datang orang yang berbaju putih sangat tampan, kekar gitu ya, memeluk Rasul dari belakang. Kemudian membisikkan, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad." Rasul ini tidak bisa baca tulis, maka dia mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. 3 kali disuruh Iqra, dia nggak bisa. Akhirnya mulailah ditalkinkan oleh orang ini dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun. Ketika itulah Rasul resmi diangkat jadi nabi. Baru 3 bulan setelahnya diangkat jadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir 5 ayat. Karena surat yang pertama turun itu Al-Alaq, itu nomor 1. Nomor 2-nya Al-Mudaththir. Nomor 3-nya Nun. Nomor 4-nya Muzammil. Nomor 5-nya Al-Fatihah. Nomor 6-nya Al-Lahab. Baru surat-surat terus sampai selesai. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi SAW kemudian sudah dinobatkan jadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini, maka Nabi SAW pun pulang. Ya. Kemudian di tengah jalan, rupanya dia menyaksikan Jibril dalam bentuk aslinya, gitu ya, sedang duduk di antara langit dan bumi. Ketakutan Nabi. Ya gimana loh, Jibril itu besar, memiliki 600 sayap, satu sayapnya terbentang antara ujung barat dan ujung timur, sadal ufuk kan gitu ya. Jadi kalau melihat ke sana sayap Jibril, melihat ke sana sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, kayak langit itu sayap Jibril semua, sadal ufuk namanya ya. Gimana nggak takut Nabi? Makanya Nabi SAW kemudian pulang dan mengatakan kepada Khadijah, "Dathiruni, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Dan peristiwa itu setelah 3 bulan, kemudian tiba-tiba ketika Rasul di dalam selimut, Jibril datang dan mengatakan, "Qul ya ayyuhal muddathir." Hei orang yang berselimut, "Qum fa'anzir." Qum fa'anzir. Berdiri, jangan tidur, beri peringatan orang-orang. Wa rabbuka fakabbir. Dan Rabbmu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Wa ruzza fahjur. Dan begitu seterusnya. Maka resmilah diangkat jadi nabi. Jadi nabi itu konsekuensinya kita wajib membenarkan, Rasul itu konsekuensinya kita wajib mengikuti. Jadi kalau nabi itu wujubut tasdik, kalau Rasul itu wujubul ittiba. Gitu ya bahasanya. Nabi itu harus dibenarkan, kalau Rasul harus diikuti. Kenapa? Karena ketika jadi nabi, Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan. Ya, ketika jadi nabi Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan, yang disuruh untuk belajar. Iqra, iqra, iqra kan itu. Suruh belajar. Belum ada disuruh menyampaikan. Ketika diangkat jadi nabi, suruh menyampaikan. Makanya nabi itu harus dibenarkan dan Rasul harus diikuti. Makanya kenapa ada istilah ikhlas wal ittiba namanya. Kita harus ikhlas dan harus ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu di usia 40 tahun. Dari sini faedahnya bahwa usia Rasul kenapa tidak diangkat ketika di usia 20 tahun? Ketika di usia 30 tahun, bisa saja Allah mengangkat dia di usia 30 tahun kan? Tapi kenapa diangkat di usia 40 tahun coba? Karena 40 tahun itu nikmat Allah sudah sempurna. Rata-rata usia 40 tahun sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Apalagi tinggal tobat ibadah kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai usia-usia yang sudah 40 tahun itu untuk kembali mengingat Allah? Karena orang kalau sudah usia 40 tahun, kalau dia bertobat, diberikan taufik sampai wafatnya.
Kalau usia 40 tahun susah dia tobat, selamanya akan susah diberikan taufik. Percaya ya. Usia 40 tahun nih kalau terus maksiat nggak tobat, susah dapat taufik dia. Susah. Tapi kalau dia bertobat, maka akan makin jadi-jadi dia tobatnya. Ya. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Ada tua makin jadi tobatnya. Bukan jadi nggak jelas itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul di usia 40 tahun diangkat jadi nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Disinilah tantangan Nabi luar biasa. Pertama yang didakwai siapa? Khadijah. Dan Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasul. Belum ada laki-laki beriman, Khadijah sudah beriman. Kemudian anak-anaknya, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semua masuk Islam. Kemudian budaknya Zaid ibn Harithah. Kemudian Ali di usia 10 tahun, nah baru. Jadi inilah orang-orang yang pertama masuk Islam di rumah Nabi. Khadijah, kemudian anak-anaknya, kemudian Zaid budaknya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini belum keluar. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dulu. Baru keluar. Baru setelah itu keluar dapat Abu Bakar. Inilah Abu Bakar nih yang pertama dapat nih. Dan Abu Bakar luar biasa, ketika melihat Nabi diajak masuk Islam saja tidak ada keraguan. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam tidak ada keraguan, cuma Abu Bakar. Yang lainnya masih mikir, betulkah dia Nabi? Jangan-jangan bukan. Tengok dulu, dengerin dulu, gitu ya. Kalau Abu Bakar enggak, ya karena Abu Bakar sudah jadi kawan Nabi sejak zaman jahiliyah, tahu akhlaknya. Dan Abu Bakar juga pernah bertemu dengan Buhairah Rahib. Kemudian Abu Bakar bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada Buhairah Rahib saat safarnya. Kemudian kata Buhairah Rahib, wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi wazir, menteri seorang nabi. Dan Abu Bakar baru menceritakan mimpinya ketika menjadi khalifah. Makanya dia nggak ragu-ragu untuk masuk ke dalam Islam. Abu Bakar itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mantap ya. Baru Abu Bakar nyari yang lain, cari Utsman bin Maz'un. Kata Abu Bakar, ayo masuk Islam. Utsman, ayo masuk Islam. Abdul, semua 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu kebanyakannya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Mulai Utsman masuk Islam karena Abu Bakar, Talha masuk Islam karena Abu Bakar, Zubair masuk Islam karena Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam karena Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar itu ya. Dia ngajak kawan-kawannya. Dan orang yang diajak Abu Bakar Islam ini bukan orang biasa. Semua orang terpandang, semua orang-orang pilihan, pembisnis, orang-orang kaya ya. Luar biasa Abu Bakar, jasanya luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh di satu neraca dan seluruh keimanan manusia setelah Rasul ditimbang di neraca satunya, iman Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan iman satu dunia manusia itu, selain Nabi maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Rasul terus berdakwah sampai pada waktunya. Ketika Nabi SAW mulai tertekan hidupnya karena istrinya meninggal di tahun 9 setelah diangkatnya jadi Nabi. Kemudian disusul pula dalam tahun yang sama pamannya pula meninggal, Abu Thalib, yang selama ini mendukung dia, membela dia walaupun dia kafir. Mulailah Nabi SAW ancaman dakwahnya makin, akhirnya dia ke Taif, diusir pula di Taif. Ketika pada tahun antara 10-11 Hijriah, 10-11 sebelum hijrah atau tahun setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, maka Allah menghibur Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj di tahun ke-10, dimatakan 11 hijrah, setahun sebelum hijrah. Disitulah Nabi SAW disyariatkan sholat, dan sholat yang pertama di Mekah dilakukan sholat duhur. Adapun di Madinah sholat asar di Masjid Nabawi ya. Jadi pertama sholat yang dilakukan Rasul adalah sholat duhur. Tapi di Masjid Nabawi ketika Rasul sampai saja, ada yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat asar ya. Maka Nabi SAW akhirnya diperintahkan sholat kepada umatnya, tapi belum ada perintah sholat berjamaah. Baru setelah Nabi SAW di usia dakwahnya 13 tahun, Allah mengizinkan untuk hijrah. Inilah bagian kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal, hijrah Nabi.
12 hari Rasul safar hijrah. Ketika sampai kota Madinah tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Jadi hari sama, tanggal sama, bulan sama, tahun yang berbeda. Ya. Tanggalnya sama. Lahirnya Rasul hari Senin, sampainya hijrahnya Rasul hari Senin, wafatnya Rasul juga hari Senin. Kemudian tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal. Sampainya Rasul juga 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasul juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya yang berbeda, yang satu tahun gajah, yang satu tahun 13 setelah diangkat jadi nabi dan rasul sebelum hijrah, yang satu tahun 11 hijriyah. Jadi kalau kita globalkan, wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, hijrahnya Rasul sampai di Madinah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 sebelum hijrah setelah diangkatnya jadi nabi dan rasul. Wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 hijriyah. Itu harus hafal tuh yang gitu-gitu ya. Ini kalau antum catat sudah hafal, udah banyak angka, banyak nama, banyak tempat. Kalau suruh ulang lagi nggak yakin saya hafalnya. Nggak apa-apa, dengarkan saja. Ini sejarah Nabi penting. Ketika Nabi SAW sudah hijrah, ini yang hijrah ini ikhwan, yang terlibat dalam hijrah yang paling berjasa itu keluarga Abu Bakar. Pertama yang berjasa Abu Bakar, yang kedua anaknya Asma, yang ketiga anak laki-lakinya Abdurrahman, yang keempat pembantunya Abdullah ibn Uraikid. Ini 4 orang berjasa dalam perjalanan hijrah. Pertama Abu Bakar, karena yang mendanai semua hijrah Rasul Abu Bakar. Kedua Asma. Asma inilah yang membawa makanan saat Rasul bersembunyi di Gua Sur. Tadi Gua Hiro, sekarang Gua Sur. 3 hari untuk mengelabui orang-orang musyrik seolah-olah Rasul sudah berjalan di jalan Madinah, padahal dia masih sembunyi di Gua Sur di Mekah. Yang ngasih makan Asma. Bayangkan Asma ini harus meregang nyawa loh ya. Kalau ketahuan bisa dibunuh dia. Ya, tapi dia tetap mengantar makanan untuk abinya, bapaknya dan Nabi. Kemudian Abdurrahman sebagai informan, ngasih informasi gerak-gerik orang-orang yang ada di Mekah ini. Nanti kalau sudah dapat kabar langsung dia sembunyi-sembunyi datang ke gua ngasih tahu Nabi, ngasih tahu Bakar. Kemudian yang ketiga Abdullah ibn Uraikid, dia pura-pura menjadi pengembala kambing di bawah gua. Nanti kalau ada musuh, dia kasih tanda-tanda, kasih sinyal-sinyal. Oh, ini kan luar biasa. Memang sudah dihitungkan matang-matang kan strategisnya kan. Makanya kenapa Rasul itu ketika hijrah disebut akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Kenapa? Karena Nabi kalau sampai ditangkap kemudian dibunuh, selesailah, tidak ada lagi Nabi. Makanya luar biasa, lebih bahaya dibandingkan Ibrahim ketika hijrah dari Irak ke Syam, lebih bahaya Lut ketika hijrah dari Irak ke Palestina, lebih bahaya Rasul dibandingkan hijrahnya Musa dari Mesir ke Palestina. Maka Rasul itu akhtarul hijrah, sebahaya-bahayanya hijrah. Ya. Di perjalanan Nabi SAW banyak peristiwa yang dijelaskan. Pertama, Nabi SAW sampai di bukit namanya Bukit Suraqah, karena di situ Rasul terkejar oleh Suraqah ibn Malik. Makanya nanti daerah itu sampai sekarang disebut Bukit Suraqah, karena Suraqah sampai di situ mengejar Nabi. Suraqah ibn Malik itu cuman sendiri dia masalahnya. Ketika dia hendak menghunus pedang, kudanya terperosok jatuh, dia ambillah pedangnya sama Nabi. Akhirnya ketakutan dia, diajak masuk Islam nggak mau. Tapi Suraqah dijanjikan, wahai Suraqah, kata Rasul, maukah kamu kalau engkau masuk ke agamaku, engkau akan dipakaikan dari pakaian Kisra nanti kelak, katanya. Tulis Abu Bakar, ini janjiku kepada Suraqah. Akhirnya Abu Bakar nulis, diserahkan suratnya ke Suraqah. Belakangan dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke Mekah, ketemu dengan pasukan. Kata Suraqah, nggak ada, saya sudah nyusul ke sana, nggak ada Abu Bakar, nggak ada Muhammad, ke tempat lain katanya. Selamat Nabi. Ya. Akhirnya kemudian setelah terus jalan, ketemulah dengan Ummu Ma'bad. Karena kehabisan bekal Rasul dengan Abu Bakar, pusing cari orang. Rupanya di tengah padang pasir ada tenda, rupanya ada seorang wanita tua, suaminya nggak ada. Rasul minta dijamu tapi nggak ada yang bisa diminum. Dia punya kambing kurus, perempuan, nggak punya anak. Gimana kambing kalau bersusu kan punya anak, ini nggak punya anak, gimana mau bersusu kan? Tapi mujizatnya Rasul, langsung diusap kambingnya,
tiba-tiba susunya gemuk-gemuk, diperas sama Rasul, dapatlah banyak tuh susunya. Keajaiban Rasul, mukjizat namanya. Antum walaupun ngelus-ngelus 100 kali gak akan keluar itu, karena bukan, antum tidak punya mukjizat. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian